Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pemilih, berjumpa kembali dengan saya Ira dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi KPU Kabupaten Kebumen. Ruang bincang santai tapi bermakna, tempat kita membahas demokrasi dari berbagai sisi. Nah sahabat pemilih, di podcast Orasi kali ini kita akan mengajak sahabat pemilih untuk melihat sisi lain dari penyelenggaraan pemilu, bagaimana roda organisasi KPU berjalan, bagaimana profesionalisme dijaga, dan bagaimana pelayanan publik terus diperkuat demi kepercayaan masyarakat. Untuk itu kita akan berbincang santai dengan sosok yang tentunya berperan strategis dalam mendukung seluruh proses tersebut. Beliau adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kebumen, Bapak Subrantas Adi Chandra. Selamat pagi Pak Sek. Selamat pagi Mbak Ira. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Dimasakin sahur apa Pak sama Ibu hari ini? Hari ini tadi sahur ya? Iya, sahur Pak. tadi. Emang Bapak nggak sahur? Bakmi. Oh bakmi. Bakmi rebus. Iya. Kuat Pak sampai sore sama bakmi? Ini sudah agak Liang. menurun. Iya. Kalau bulan puasa maupun tidak itu tetap sama ya Pak, kalau dari rumah itu harus gasik. Iya betul. Jam berapa Pak biasanya Pak? Jam 5:30. Sampai sini? Sampai sini jam 7:30. Berarti 1,5 jam ya Pak? 2 jam. Oh 2 jam lebih ya. Iya. Ya sahabat pemilih, perlu diketahui Pak Sekita ini beliau kediamannya ada di Banyumas. Karena sebelumnya juga Pak Sek ini merupakan fungsional di KPU Banyumas ya Pak ya? Ya. Iya. Gimana sih Pak bisa sampai sini? Naik mobil sampai Naik sini. mobil ya? Iya. Naik mobil, naik kereta sampai sini. Iya. Gimana Pak bisa sampai sini Pak? Ya sebelumnya saya bertugas di KPU Banyumas sebagai fungsional tata kelola PPN ya, kelola keuangan PPN. Kemudian ditugasi oleh Pak Sekprov untuk menjadi PLT di KPU Kabupaten Kebumen. Ya memang ada pertimbangan, salah satu pertimbangannya itu karena saya dulu memang asalnya dari Kebumen. Karena Bapak Ibu saya dari Kebumen. Bapak Ibu di Kebumen. Ya betul. Sekolah SD, SMP, SMA itu di Kebumen. Jadi balik kota ya Pak? Balik lagi ke sini. Ya. Iya. Saya ingat sekali waktu itu kalau nggak salah bulan Mei ya Pak ya? Maret. Oh iya Maret. Iya setelah. Oh iya Pak Sek. Pak Sek yang dulu Februari pensiun, terus ya. Pak Sek Subrantas masuknya bulan Maret ya Pak ke sini ya Pak. Iya. 28 Maret. Mbak. Iya 28 Maret. Ya kalau di Kebumen sama Banyumas itu Bapak ada culture shock atau enggak, atau sama Pak? Kan kita sama-sama ngapak ya Pak. Lebih ngapak mana Kebumen sama Banyumas Pak? Hampir sama sih. Jadi kalau semakin ke barat itu kan semakin ngapak ya. Iya. Berarti masih ngapak Banyumas ya Pak daripada sini ya Pak? Kebumen, Cilacap, Banyumas, Brebes, semakin ke arah Brebes semakin ngapak ya. Iya. Kalau Kebumen itu sudah agak berbau-bau Purworejo. Iya, dari ada segi bahasa sih O-nya. sama lah. Sama. Cuma paling ada yang sedikit yang berbeda ya Pak. Iya, bedanya itu tadi berangkatnya harus Lebih gasik. Lebih gasik. Iya. Kalau di sana kantor 1 lantai, sini 2 lantai. Gitu ya. Harus ada naik tangga ini sampai ke ruangan. Gitu. Kalau di sana cuma 5 menit ya Pak? 5 menit. Jadi jarak dari rumah itu cuma 800 meter. Lebih dekat ya Pak ya? Dekat, ya. Iya. Pertama kali masuk ke sini gimana Pak kesannya? Kesannya itu apa ya? Ini kesan yang positif apa kesan yang gimana Pak? Ya itu bagaimana ini? Pertama masuk ke sini terus terang saya agak dari aspek sarana ya, bangunan itu ketika masuk pertama kali di lobi itu saya membayangkan itu kan kantor 2 lantai nih. Ini di dalamnya itu sudah cukup representatif bayangan saya karena 2 lantai itu lebih besar dibanding KPU Banyumas ya. Tapi begitu masuk itu kondisi di dalamnya menurut saya segera harus diperbaiki. Gitu aja sih. Jadi, pertama kali masuk ke sini langsung punya ini, Pak. punya keinginan untuk ini harus segera diperbaiki, apalagi ini menjelang tahapan pilkada. Itu kan sudah mulai masuk tahapan pilkada ya. Berakhirnya pemilu, masuk tahapan pilkada. Ini harus segera sedikit dipoles gitu biar mendukung untuk tahapan. Iya. Tapi kalau dari segi
SDM ya, rekan-rekan itu ya tidak jauh berbeda lah dengan di KPU Banyumas ya. Yang membedakan hanya saya, karena dulu saya di sana itu hanya membidangi satu bidang, kalau sekarang di sini harus menguasai semua bidang. Semua bidang, iya. Betul. Itu aja sih. Berarti masuk tuh PLT ya Pak. Terus Betul, kemudian PLT. Bapak jadi sekretaris itu sekitar bulan apa ya Pak kemarin? Juni 2025. Juni 2025 ya Pak ya. Tanggal 17 kita pakai korpri Iya, itu. iya saya ingat. Iya pakai korpri. Pak Sekjen langsung yang ini ya Pak ya, Betul, yang pas melantik. kunjungan Pak Sekjen ke sini. Iya. Yang terlintas di pikiran Bapak itu apa Pak? Ketika dilantik menjadi sekretaris, mengisi posisi jabatan yang sangat penting. Jadi kan PLT kan sudah lama Mbak. Iya, Jadi dari PLT. Maret 2024 sampai Masa percobaan berarti itu ya Pak? Juni 2025, 1 tahun lebih ya di situ. Jadi menjadi PLT itu saya sudah merasa seperti sudah tidak PLT karena terlalu lama, sudah dua kali mungkin berapa kali perpanjangan PLT itu kan 3 bulan harusnya, tapi sampai 2 kali 3 kali akhirnya nggak keluar lagi surat perpanjangannya, ya udah anggap aja ini sudah nggak PLT lah. Dan sampai ketika Pak Sekjen kunjungan ke sini malam hari itu langsung Bu Ketua minta untuk dijelaskan statusnya, ya sudah itu dilantik sekalian menjadi sekretaris, tidak menjadi PLT lagi, itu PLT-nya hilang. Ya sama sih sebenarnya sih. Jadi perasaan saya sama sih, karena memang dari awal PLT sudah saya memposisikan itu ya betul-betul sekretaris gitu aja sih. Jadi Bapak menjadi sekretaris ini kan dulunya fungsional gitu ya Pak? Betul. Terus menjadi sekretaris itu rasanya berat atau sebenarnya sama aja sih sama fungsional gitu? Kan di Banyumas sebelum saya menjadi fungsional, saya menjadi Kasubagul dulu, staf Kasubagul, terus saya beralih ke fungsional, terus sekarang berpindah menjadi sekretaris. Kalau fungsional kan tidak punya bawahan Mbak Ira. Iya. Tidak punya bawahan, saya bekerja untuk diri sendiri, maju juga tergantung diri sendiri. Mau cepat ya bisa, mau lambat bisa, tidak ada hubungan dengan ya istilahnya itu tidak punya harus membimbing staf dan sebagainya lah. Ketika jadi sekretaris di sini kan saya harus mengelola sumber daya manusia SDM dari Kasubag sampai ke staf dengan berbagai background pendidikan yang ada di sini, gitu kan, merupakan sebuah tantangan yang tantangan baru lah ya. Harus dijalankan. Iya, harus dijalankan. Iya, kan kalau dulu fungsional kan Bapak masih ada sekretaris gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada sekretaris, itu kan otomatis harus berkoordinasi langsung dengan banyak pihak, terutama kalau di internal kita ya dengan komisioner itu. Gimana Pak? Koordinasi Bapak dengan komisioner membangunnya. Jadi kembali ya ke fungsi sekretariat, yaitu memberikan dukungan teknis dan administratif terhadap semua kebijakan dari komisioner. Saya berusaha kalau di KPU kan dikenal dengan 2 kamar ya, ada kamar komisioner, ada kamar sekretariat lah. Tapi saya berusaha di antara 2 kamar itu sekatnya itu sekat kaca Mbak Ira. Iya, biar terlihat. Iya, gitu. Jadi biar terlihat ada transparansi di situ, tidak ada tutup-tutupi, ya membangun komunikasi yang bagus. Ya, kita semua terbuka, kita punya permasalahan terbuka, kita punya keterbatasan juga terbuka. Misalnya komisioner ada kebijakan yang tidak bisa kita turuti karena dari segi administratif juga terbuka. Jadi kita berusaha sama-sama memahami lah. Ya fungsi di sini itu kita 2 kamar berusaha sekatnya itu sekat kaca yang bersih. Hai gitu ya Pak. Dengan kewenangannya masing-masing, tapi kita bisa say hi. Iya, melihat oh ya memang kondisi seperti ini tidak ditutupi. Tidak ada yang ditutupi. Betul, transparan. Ya, kalau dengan ini sendiri Pak, dengan apa namanya? Pegawai. Oh ya. Itu gimana? Pegawai. Setelah menjadi sekretaris. Iya kan kalau membangun kerja tim. Ya itu. Saya di sini melihat kondisi, ya kita tahu lah pegawai di KPU, di semua KPU tidak hanya Kebumen kan, backgroundnya kan berbeda-beda ya, dan belum tentu setiap subag itu dengan background yang sesuai dengan pendidikannya kan. Ya.
yang berusaha saya kuatkan itu mencari atau melihat potensi dari masing-masing pegawai. Ini dia bagusnya di mana? Dia bagusnya di mana? Orang ini bagusnya di mana? Dia walaupun background apapun, sepanjang itu ilmu yang bisa dipelajari ya. Kalau di KPU kan semua ilmu bisa dipelajari ya. Beda kalau ilmu kedokteran itu kan kita nggak mungkin kan. Spesialis itu. Tapi kalau di KPU insya Allah sepanjang ada kemauan, desain, video, apapun, misalnya aplikasi keuangan, sepanjang mau itu mereka bisa. Meskipun tidak linear dengan masa pendidikannya. Ya, jadi yang di awal saya terapkan adalah kita harus mau berkembang. Apapun jabatannya kita harus mau berkembang. Terus yang kedua, memang organisasi butuh tidak selamanya kan organisasi hanya diisi orang-orang itu kan, mungkin suatu saat pindah dan dipromosikan itu pengganti itu harus siap. Maka dari itu kepada teman-teman yang masih muda-muda terutama ya diusahakan dia harus punya kompetensi yang selalu bertambah setiap tahunnya. Iya, saya juga kadang ini deg-degan kalau Pak Asek datang ke saya nih. Mbak Ira gimana? Aduh, gimana ini? Iya, ini Pak Asek ini sangat luar biasa kalau mengecek pekerjaannya pegawai di KPU ini luar biasa. Ya Pak Asek, di luar ini hubungannya dengan mencairkan suasana dengan pegawai gitu tuh apa Pak ya strategi biar cair gitu lah Pak. Kegiatan apa? Ya, jadi kalau saya membebani pegawai itu dengan berbagai macam targetnya, itu kan sudah membayangkan Mbak Ira. Jadi kalau saya membebani misalnya satu orang ini, kita bikin kerjaan ini, saya sudah membayangkan sebenarnya mereka tuh mampu, tinggal mau apa tidak. Tapi di sisi lain juga saya berusaha untuk tidak asal merintah ya, selalu saya dampingi. Makanya sering kali kan saya masuk ke ruang staf, menanyakan dia punya kesulitan di mana. Jadi dalam kita melakukan suatu pekerjaan bersama itu emang bareng-bareng dari level atas sampai level bawah bareng-bareng. Jangan cuma kita perintah tapi tidak pernah memberikan solusi ketika bawahan punya kesulitan. Gitu aja sih. Makanya jangan heran kalau saya sering masuk ke ruangan staf, kadang cuma duduk di situ nanyain satu-satu gitu, selesai progresnya. Ya mau sampai bosen, tapi dalam rangka saya mencari informasi, maksudnya ada kesulitan apa di situ, siapa tahu saya bisa membantu. Diajak ngopi juga ya Pak? Diajak ngopi juga. Apa diajak naik gunung nih Pak? Itu cerita lain. Oh, cerita lain. Ini ada cerita naik gunung nih Pak. Iya. Salah satu. Iya. Salah satu mendinginkan suasana itu. Iya. Kita nanti akan tanya-tanya tentang naik gunung nih kepada Pak Asek. Tapi kita akan rehat dulu sejenak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. KPU Kabupaten Kebumen bertekad untuk memberikan pelayanan informasi publik yang mudah diakses, aksesibel, serta terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan keterbukaan informasi, menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu pemilihan yang jujur, adil, dan terbuka. KPU Kabupaten Kebumen menyediakan 3 jalur utama pelayanan informasi publik, yaitu 1. Pelayanan langsung di kantor KPU Kabupaten Kebumen. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi secara detail dan berinteraksi langsung dengan petugas, KPU Kabupaten Kebumen menyediakan layanan tatap muka di kantor sesuai jam operasional yang berlaku. Alur pelayanannya adalah sebagai berikut. 1. Pemohon informasi hadir ke kantor KPU sesuai jadwal layanan, yaitu pada hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 15.30, hari Jumat jam 8 sampai jam 16.00. 2. Pemohon mengisi buku tamu yang tersedia di meja resepsionis sebagai catatan administrasi. 3. Selanjutnya pemohon menuju ruang PPID untuk mengambil nomor antrean dan mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan, berisi identitas diri serta detail informasi yang dibutuhkan. Bagi pemohon dengan kebutuhan khusus, petugas PPID akan memberikan bantuan dalam pengisian formulir. 4. Petugas PPID kemudian memberikan nomor registrasi pendaftaran dan menyimpan salinan formulir sebagai arsip resmi. 5. Setelah nomor antrean dipanggil, pemohon menuju meja pelayanan untuk diverifikasi datanya dan dilayani sesuai ketentuan. 6.
Petugas PPID kemudian menindaklanjuti permohonan sesuai ketentuan dengan batas waktu penyelesaian yaitu paling lambat 3 hari kerja untuk informasi terkait pemilu dan pemilihan. PATI dapat diperpanjang 2 hari kerja atau 10 hari kerja untuk informasi publik lainnya. PATU dapat diperpanjang 7 hari kerja. Melalui pelayanan langsung ini, masyarakat dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, jelas, serta disampaikan langsung oleh petugas PPID KPU Kabupaten Kebumen. 2. Pelayanan melalui surat atau email permintaan data. Selain datang langsung ke kantor, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengirimkan surat resmi atau email permintaan data kepada PPID KPU Kabupaten Kebumen. Surat atau email tersebut harus memuat identitas pemohon serta menjelaskan secara detail informasi yang diminta. Setelah surat atau email diterima, petugas PPID akan 1. Mencatat permohonan ke dalam daftar administrasi. 2. Memverifikasi kebenaran identitas serta kebutuhan informasi. 3. Memproses permintaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan 4. Memberikan jawaban dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan hadir secara langsung, namun tetap memerlukan kepastian hukum dan transparansi dalam memperoleh informasi publik. Dan 3. Pelayanan melalui website IPPID KPU Kabupaten Kebumen. Sebagai bentuk penguatan pelayanan berbasis digital, KPU Kabupaten Kebumen menyediakan portal ePPID yang dapat diakses di alamat kebumen.kbppid kpu.go.id. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi, mengakses data publik yang telah tersedia, serta mengikuti perkembangan terbaru terkait penyelenggaraan pemilu. Alur pelayanan melalui website ePPID adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengakses laman ePPID KPU Kabupaten Kebumen. 2. Pemohon memilih fitur formulir permohonan informasi. 3. Pemohon melakukan login atau mendaftarkan akun baru apabila belum memiliki akun. 4. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap dan benar, kemudian mengirimkannya secara daring. 5. Pemohon akan menerima nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran. Layanan ePPID ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor KPU. Untuk semakin memudahkan masyarakat, KPU Kabupaten Kebumen juga membuka layanan informasi melalui WhatsApp PPID di nomor 081 338 232811. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau kebutuhan informasi secara lebih cepat dan praktis. Prosedurnya adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengirimkan pesan terkait informasi yang dibutuhkan ke nomor resmi WhatsApp PPID. 2. Admin PPID akan memberikan tautan formulir permohonan informasi yang harus diisi oleh pemohon. 3. Setelah formulir dikirimkan, admin melakukan verifikasi data dan memproses permohonan. 4. Informasi yang diminta kemudian disampaikan kembali kepada pemohon melalui WhatsApp. 5. Usai menerima informasi, pemohon diminta mengisi survei penilaian pelayanan untuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan. Layanan WhatsApp ini menjadi bentuk inovasi KPU Kabupaten Kebumen dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif dengan kebiasaan masyarakat saat ini. Setelah memperoleh informasi yang diminta dari berbagai jalur tadi, pemohon diminta untuk memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima, baik melalui media yang tersedia maupun melalui tautan survei daring di link bit.ly.survey-ppid KPU Kebumen. Kembali lagi bersama saya Ira dan masih dengan narasumber kita kali ini yaitu Pak Sekretaris KPU Kabupaten Kebumen, Pak Subrantas Adi Chandra. Ya, Pak Sek, kita tadi sudah membahas tentang bagaimana Bapak menjadi sekretaris ya, berkoordinasi dengan komisioner, terus juga membangun kerja tim dengan pegawai. Terus apalagi nih Pak tanggung jawab seorang sekretaris sih? Ya, ada satu tanggung jawab seorang sekretaris yang cukup berat nih Mbak Ira.
yaitu menjadi kuasa pengguna anggaran. Berkuasa jadi, dong iya, Pak, kok berat? bertanggung jawab atas semua pengeluaran atau pengelolaan anggaran di Satker KPU Kabupaten Kebumen. Itu salah satu tanggung jawab yang besar, apalagi ketika ada tahapan baik pemilu maupun pilkada itu kita mengelola anggaran yang sangat besar. Dan ini pasti menjadi sorotan baik masyarakat ataupun menjadi ya kan kita diperiksa oleh pemeriksa keuangan baik internal maupun eksternal ya, dari Inspektorat KPU maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi tanggung jawab ini saya memastikan bahwa semua proses pengelolaan keuangan dari proses perencanaannya, belanjanya sampai pertanggungjawabannya itu betul-betul sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ini kan butuh ya monitor atau pengawasan yang luar biasa. Iya, sekretaris harus tahu semua itu ya Pak. Tahu ya? semua itu. Jadi setiap kegiatan, setiap pekerjaan ataupun yang berdampak pada anggaran itu kita harus tahu. Jangan sampai kita tidak tahu terus tiba-tiba ada ketidakberesan gitu kan. Dimana tanggung jawab seorang sekretaris sebagai kuasa pengguna anggaran itu dia. Itu tanggung jawab terbesar juga karena anggaran ini kan memang kita harus transparan dan pertanggungjawabannya harus jelas baik masyarakat maupun ke instansi pemeriksa gitu. Itu tantangan terbesar atau bukan Pak? Atau ada tantangan terbesar lain yang Bapak alami setelah menjabat di sini? Kemarin itu pas ketika tahapan kan saya baru di sini masuk ke tahapan di pilkada. Tantangan terbesar memang harus segera menyesuaikan lah dari porsi seorang fungsional yang hanya mengelola diri sendiri sekarang mengelola satu kantor. Itu kan tantangan terbesar sekaligus dengan anggarannya dan sekaligus juga dengan saya harus berkoordinasi dengan orang-orang baru di pemerintah kabupaten itu kan. Iya itu Bapak kan baru ya di Kebumen terus harus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Kebumen itu gimana itu Pak? Iya, alhamdulillah ini ya karena saya berasal dari Kebumen itu kebetulan ada beberapa teman SMP, SMA yang sudah menjabat di Pemda. Jadi itu membantu saya untuk bisa berkoordinasi dengan baik. Ada yang di keuangan, ada yang di Bapeda, itu ada Dinduk, itu kan membuat koordinasi saya lebih mudah. Ya, itu alhamdulillah disitulah banyak orang teman-teman yang ternyata jadi pejabat di sini. Tapi itu kan berarti teman-teman SMP gitu ya Pak. Berarti SMP, kan sekarang SMA, sudah pada menjabat iya, gitu ya betul, Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih flashback lagi Pak. Dulunya Pak Sek itu jadi CPNS tuh umur berapa sih Pak? Saya CPNS 2010 berarti berapa itu Mbak Ira? 29 lah. Itu langsung di KPU berarti ya Pak? Betul, langsung di KPU. Berarti udah berapa lama Pak di KPU ini Pak? Hampir 15 tahun berarti kan? Hampir 15 tahun ya di KPU Banyumas. 16, iya. Di KPU Banyumas berarti 16 tahun. 16 tahun. Iya, 16 tahun. 15 di sana sini. Enggak, 14 di sana, 2 di sini. Iya, terus apa Pak ini Pak? Apa inovasi Bapak ini di sini selama 2 tahun ini atau inovasi yang akan Bapak ini kan program ke depan agar KPU Kebumen ini terlihat lebih lebih eksklusif gitu. Ya tadi sudah sampaikan pertama melihat kondisi sarana ya sarana di KPU Kebumen gedungnya sudah bagus cuma memang harus ada penataan ya. Kemarin kan kita sudah berusaha untuk mempermudah teman-teman itu di sekretariat berkomunikasi kerjasama itu kita jadikan satu ruangan gitu kan di lantai 2. Jadi di KPU Kebumen itu kan kita ada 2 lantai, sama mengusahakan lantai 1 itu adalah lantai untuk umum. Artinya ada aula, ada ruang rapat, ada podcast, ada musola, ada dapur itu di lantai 1 semua, ada PPID gitu kan. Ruang tamu di lantai 1 semua. Lantai 2 khusus untuk pegawai dan komisioner, artinya ruang privasi lah gitu kan. Dan selanjutnya juga mulai selain penataan ruangan juga kita penataan terkait dengan ya peralatan-peralatan lah yang mendukung. Ini kan kita podcast baru nih, terus
sarana-sarana kayak PPID kita perbaiki, terus TV kita perbaiki. Ya ini sebuah usaha dalam rangka untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Itu aja sih. Ke depan banyak inovasi lagi sih Mbak Ira. Pertama itu saya pingin bikin tempat-tempat yang nyaman. Dapur saya bikin nyaman, gitu kan. Kita lagi bikin rooftop yang nyaman. Karena saya punya pengalaman ini. Kalau ada tempat-tempat nyaman, biasanya di situ ada ide-ide besar yang bisa diciptakan. Jadi saya berusaha gimana caranya kalau teman-teman itu baik komisioner maupun sekretariat itu dia punya tempat yang nyaman, biasanya dia lebih bisa untuk berpikir. Ya. Gitu sih. Kalau terlena gimana Pak? Terlena dengan kenyamanan terus tidak ada ide muncul gitu gimana? Malah tiba-tiba tidur Pak. Beda ceritanya ya. Artinya kan jadi betah di kantor. Jangan terlalu kebetulan ya, maksudnya betah itu nggak sering pergi-pergi. Gitu. Betah di kantor, dia produktif, gitu kan. Terus pekerjaan juga ditunjang oleh peralatan yang cukup, tempatnya enak, nyaman, gitu kan. Harapannya itu betul-betul bisa menunjang lah kinerja mereka. Gitu. Sih. Jadi saya berusaha nanti untuk menambah tempat-tempat spot-spot yang nyaman. Asik ini. Kabar gembira untuk kita semua. Ya, kalau inovasi itu kan terkait dengan ini ya Pak, apa lingkungan kerja. Kalau untuk pegawainya sendiri gimana Pak? Inovasi untuk SDM kita ke depan. Kalau inovasi terkait dengan SDM ini kan saya tidak bisa sendiri ya. Kalau peningkatan SDM kan banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama memang saya melihat kebutuhan organisasi. Jadi organisasi sekarang itu kita butuh apa? Di era seperti ini kita butuh apa? Kan? Jadi orang-orang SDM kita yang ada sekarang itu kualifikasi seperti apa? Mereka harus menyesuaikan dengan bagaimana? Gitu kan. Anggarannya ada enggak? Misalnya kita harus diklat dan sebagainya, ada enggak? Tapi di sisi lain memang saya berusaha setiap subbag itu ada orang-orang yang awalnya memang 2 tahun ini Mbak Ira. 2 tahun ini saya terlalu masuk lah ya. Saya berusaha masuk bahasanya itu nyengkuyung bareng lah. Tapi saya berusaha di situ jangan terlalu mempunyai porsi banyak agar mereka bisa berkembang. Kalau dituntun terus nggak jadi lah. Ya. Jadi mulai sekarang saya berharap ini suatu saat ya para kasubag akan menjadi sekretaris kan ya. Terus para staf juga menjadi kasubag. Ya monggo contoh atau mungkin perilaku yang sudah saya perlihatkan itu bisa menjadi patokan atau bisa menjadi bisa dicontoh gitu ya, role model sebagainya untuk teman-teman semua. Misalnya ada yang baik silakan diambil. Jadi saya berharap itu rekan-rekan bisa berkembang sih, itu aja. Jadi harus bisa mengikuti apa yang menjadi kebutuhan zaman sehingga organisasi kita bisa berjalan. Kita medsos, kita perkuat di medsos. Kita aplikasi, sekarang basisnya semua aplikasi ya, di KPU itu semua berbasis aplikasi ya. Maka kemampuan dalam komputer dan sebagainya itu minimal harus menjadi prasyarat rekan-rekan semua. Jangan sampai di zaman sekarang masih ada staf yang nggak bisa ngetik, itu kan kebangetan lah gitu ya. Insya Allah di depan nggak ada ya. CS pun insya Allah bisa yang mengetik ya. Jadi standarnya seperti itu ya, mengetik minimal mau operasional komputer itu bisa ya, gitu aja. Ya. Mungkin itu Mbak Ira. Iya. Ini udah banyak kita ngobrol Pak. Terakhir nih Pak nih. Tadi kita itu lupa saya bahas tentang gunung nih Pak. Katanya Pak Sek hobi naik gunung nih Pak. Ceritakan dong Pak. Apa sih yang membuat Pak Sek suka naik gunung? Ada nggak sih hubungan sama pekerjaan gitu loh Pak? Ya. Apa hanya sekedar hobi atau itu bisa membuat Pak Sek itu punya ide tiba-tiba gitu ya Pak? Hobi saya itu 2 Mbak Ira. Dan itu menjadi gabungannya. Hobi saya sebenarnya cuma ngopi di gunung. Jadi ngopi satu. Ngopi aja harus ke sana Pak. Ya. Ngopi dan naik gunung. Ya. Paling enak berarti kan ngopinya di gunung gitu. Kalau menggabungkan dua-duanya. Jadi saya punya hobi ngopi. Minum kopi ya, bukan ngopi yang lain ya. Minum kopi. Jadi makanya di kantor itu kalau pagi itu saya selalu datang
bikin kopi dulu Iya, itu. sambil memantau teman-teman siapa yang terlambat Mbak Ira. Kalau saya di dapur itu kan saya ngopi di dapur sambil melihat teman-teman semua yang datang siapa satu-satu. Kalau yang Siapa Pak? ya ada beberapa yang terlambat itu tanpa saya tanyai mereka langsung ngomong, maaf Pak saya terlambat gitu. Pengakuan dosa ya Pak. Iya, walaupun saya nggak nanya gitu. Gitu. Ngopi terus ya memang saya pagi itu ngopi di dapur itu biar teman-teman kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan itu mereka bisa menyampaikan di forum yang informal. Ada siapapun di situ ketemu menyampaikan sebelum kita kembali ke rutinitas masing-masing. Ada permasalahan got mampet lah, ada permasalahan genteng bocor lah gitu kan. Sampai segitunya ya. Nah, terus yang kedua saya punya hobi naik gunung memang. Ini naik gunung ini ya hobi yang saya bisa bilang itu biar menghilangkan rutinitas gambaran rutinitas yang sudah berjalan seminggu 2 minggu terkait dengan pekerjaan. Memang saya merasa kalau naik gunung itu benar-benar kayak di dunia lain Mbak Ira. Bukan makhluk gaib ini ya. Di dunia lain itu maksudnya di sana sepi gitu kan, tidak ada bahkan sinyal nggak ada itu kan, nggak bisa dihubungi kan. Bener-bener bisa menikmati ya keindahan alam lah. Tapi memang ada efek bagusnya atau ada efek positifnya ketika kita senang naik gunung. Karena di gunung itu apalagi kalau tim ya, makanya saya sering mengajak teman-teman itu kan ayo kita naik gunung ya, selain berolahraga itu menguji fisik gitu kan. Yang kedua juga menguji kekompakan. Kan kelihatan kalau naik gunung mana yang egois nih, mana yang enggak nih, dan kelihatan. Kepribadiannya muncul ya Pak. Muncul semua, mana yang egois, temannya jalannya pelan ditinggal gitu kan, mana yang nggak berbagi makanan gitu kan, kelihatan semua. Mana yang nggak pada diriin tenda, mana yang diem saja cuma foto-foto doang, itu kelihatan semua gitu kan. Situ memang ada efek positifnya menjalin kerjasama. Terus yang selanjutnya juga kalau naik gunung kan kita belajar untuk merencanakan ya, kita naik gunungnya di kapan ini, melihat cuacanya seperti apa, kita berangkatnya seperti apa, barang-barang apa saja yang dibawa. Itu kan sebuah alur perencanaan yang kalau bisa dibawa ke pekerjaan. Kita mau mirip-mirip gitu ya Pak ya? melakukan pekerjaan ini kita dipersiapkan apa saja kebutuhan yang disiapkan, perkiraannya gimana, tantangannya apa, nanti hambatannya apa, penyelesaiannya bagaimana. Iya, penyelesaian bagaimana ya. Sambil kita menikmati keindahan, berekreasi, di situ ada sebuah ilmu lah atau sebuah kebiasaan atau habit yang nanti bisa diterapkan di pekerjaan. Mungkin itu Mbak Ira. Iya, berarti ini hobi yang menyenangkan sekaligus Pak, mengaplikasikan gitu ya Pak. Maksudnya apa yang di kantor itu sebenarnya itu sama dengan yang Bapak lakukan ketika mendaki gitu ya Pak. Ya Ya itu tadi ya kan. Hampir sama dari perencanaan sampai itu ya. Intinya memanage tugas sekretarisnya. Ya, terakhir Pak, harapan Pak Asek untuk kinerja pegawai KPU Kebumen ataupun untuk KPU Kebumen ke depan, terutama untuk menghadapi tahapan pemilu 2029. Ya, jadi sekretariat itu ya, sekretariat kan tugasnya itu, saya ulangi lagi ya, mendukung secara teknis dan administratif semua kebijakan komisioner. Ya PR-nya kan seberapa kuat atau seberapa besar daya dukung yang bisa kita berikan. Ya. Memang kalau bisa itu komisioner itu kan setiap 5 tahun itu berganti. Ya, berganti, ada yang jadi lagi, ada yang enggak itu kan. Tapi pasti akan berganti kan. Iya. Ya, ini agar menjadi sebuah ini kan yang PR adalah sekretariat itu harus kuat. Ketika siapapun komisioner berganti, kalau budaya sudah baik ya, budaya organisasi sudah baik, sudah kuat, itu kita tinggal jalan saja seperti mesin, udah jalan saja, udah kebiasaan yang rutinitas yang sudah kita jalankan itu, atau budaya atau culture itu sudah jalan, udah enak. Maka teman-teman pertama masalah disiplin gitu kan, masalah sepele ya, disiplin, terus pemahaman terkait dengan tupoksinya dia, terus kerjasama, terus yang selanjutnya Mm-hmm. mungkin pengembangan diri itu aja sih. Poin 4 ini
bagi rekan-rekan semua kalau bisa menjadi menjadi arah itu sudah cukup untuk memperkuat organisasi, karena kita tahu bahwa KPU seperti tadi saya katakan pengurusnya berganti-ganti. Yang harus kita perkuat adalah sekretariatnya. Iya, betul sekali. Iya, terima kasih Pak saya atas sudah ini waktunya. cukup Mbak Ira? Masih kurang Pak. Iya, ini obrolan saya dengan Pak Asek itu sangat menginspirasi loh Pak ini, terutama untuk sahabat pemilih ya, bahwa tadi cerita-cerita dari Pak Asek terkait dengan tupoksinya Pak Sekretaris itu memang luar biasa ya Pak ya, terutama untuk menghadapi besok tahapan pemilih ya Pak ya. Iya, harus ada inovasi, harus ada pengembangan diri dari pegawainya dan lain sebagainya. Ya, sahabat pemilih, obrolan kita hari ini kita cukupkan. Semoga obrolan hari ini juga menambah pemahaman kita semua bahwa demokrasi bukan juga hanya soal memilih saat hari pemungutan suara, tetapi juga tentang kepercayaan, partisipasi, dan keterlibatan kita sebagai warga negara. Ya, terima kasih untuk sahabat pemilih sudah setia menyimak acara ini, dan juga terima kasih untuk Pak Asek. Lain kali kita podcast lagi ya Pak. Oh ya, siap. Ya, tetap aktif, tetap peduli, dan mari kita jaga demokrasi bersama. Orasi obrolan asik seputar demokrasi KPU Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.